Dulu waktu mau masuk kuliah Untirta tuh ngambil jurusan sendal tasik, kemauan sendiri apa ada dorongan dari ya Farhan Fahreja Pakai ya. F, A. Oh F, Iya, Farhan Fahreja. Iya. Ya depan saya ini udah ada Iya. Farhan Fahreja F, ya. A, F. Oh F, Farhan Iya, Fahreja. Fahreza. Lumayan ini ngomong tadi ngebahas masalah F sama P juga Iya, durasi ya. iya, udah hampir durasi ini. Iya. Gimana? Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah. Ini saya baik. manggilnya Aparhan, Iya. Kang Farhan atau Farhan, Farhan aja? biasa aja. Farhan aja. Iya, kita Pakai P F, pakai F. pakai F. Pakai F. Farhan. Farhan. Iya. Farhan gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oh. Sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk apa ya? Enggak sibuk apa-apa. Sekarang mau cuma ya paling ke sekolah. Manggung pun jarang sekarang. Kuliah masih? Masih Kuliah alhamdulillah semester akhir. Oh, semester akhir. Iya, Ini semester akhir. Ngomong-ngomong ngambil jurusan apa kuliah? Oh, alhamdulillah ngambil jurusan Sendra Tasik yang Sendra di Tasik. Untirta. Oh, di Untirta. Iya, betul. Kebetulan tinggalnya juga di Serang ya? Iya, betul. Di Serang, Banten. Dulu waktu mau masuk kuliah Untirta tuh ngambil jurusan Sendra Tasik, kemauan sendiri apa ada dorongan dari orang lain? Sebenarnya masuk Sendra Tasik itu pilihan kedua. Pilihan kedua. Yoi. Nomor dulu itu cuma hobi aja ya bermusik. Ah. Dari semenjak SMP kita bermusik, saya main kayak marawis gitulah. Marawis sampai ke SMA. Dan ngambilnya pun bukan seni, tapi ngambilnya ilmu komunikasi dulu. Yoi, ngambil ilmu komunikasi di Untirta. SNMPTN dan alhamdulillah nggak keterima. Yang keterima justru malah Sendra Tasiknya. Tasik. Iya. Tapi dulu keterima. pas mau masuk Untirta udah punya basic dulunya. Basic dulu ya cuma gitu-gitu aja sih, pukul-pukulan asal-asalan gitu. Oh, karena basicnya dari Marawis itu ya? Iya, pukul asal-asalan gitu dari situ ya. Mungkin udah takdirnya harus masuk Sendra Tasik di Untirta ya, saya jalanin aja lah gitu. Iya. Dan kebetulan hobi juga gitu. Berarti dulu itu pilihan kedua lah. Pilihan setelah kedua. ilmu komunikasi Iya. nggak keterima. Iya. Dan taunya Sendra Tasik. Sendra Tasik. Karena dan dulu kebetulan tuh, dan kebetulan dulu jurusan Sendra Tasik itu jurusan baru di iya, Untirta ya. jurusan angkatan baru. pertama kan ya? Enggak, kalau gua angkatan kedua, Oh. 2015. Angkatan pertama ada 2014. Sebenarnya saya lebih tertarik kepada broadcasting. Kenapa saya ngambil ilmu komunikasi itu? Saya tertarik ke broadcasting, berkamera-kamera gitu, MD di belakang layar. Ternyata memang bukan jodohnya mungkin ya. Dan sekarang saya masuk kelas Sendra Tasik gitu. Sendra Tasik itu seni, drama, tari dan musik culture gitu. Iya. Nah, ngomongin Sendra Tasik nih. Iya. Atau kita lebih umumnya seni lah ya. Seni boleh. Waktu mau kuliah ngambil Sendra Tasik karena yang keterima kan Sendra Tasik ya. Iya. Itu terinspirasi dari siapa gitu? Pengen ya udahlah, pilihannya ada dua, kalau nggak komunikasi nggak keterima, milih yang kedua Sendra Tasik. Gitu. Iya. Nah itu dulu terinspirasi dari siapa bisa milih Kalau jurusan itu? kalau inspirasi sih sebenarnya nggak ada ya kalau inspirasi, karena memang dulunya itu saya emang tertariknya di ilmu komunikasi, emang bener-bener pengen ke broadcasting banget gitu, menjadi orang-orang yang di belakang layar gitu. Dan ternyata masuk ke Sendra Tasik. Untuk inspirasi sih sebenarnya soalnya saya dalam hal hitung-hitungan terus kimia fisika itu bodoh gitu. Iya, bodoh sekali saya gitu, walaupun saya dulu jurusan IPA gitu. Nah tapi saya bodoh, dan ternyata ya mungkin jalannya harus ke seni karena yang gak ada hitung-hitungan ternyata, dan tetap aja ada gitu, walaupun cuma sedikit gitu. Dan alhamdulillah nilainya pun jelek gitu. Karena emang bukan di situ pengennya gitu. Tapi untuk seni, untuk praktek-praktek seninya pun alhamdulillah lah bisa kebantu sama teman-teman, sama senior-senior saya juga. Gitu. Jadi nggak terinspirasi dari siapa gitu? Enggak, karena Kan awalnya biasanya kalau kita mau kuliah mah pengen jadi kayak si A lah, biar nanti bisa gimana, Iya. makanya harus ngambil kuliah Sendra Tasik. Gitu. Kalau untuk kepikiran seperti itu dulu itu sudah masuk kuliah, sudah masuk semester 1. Nah dari situ saya terinspirasi dari beberapa orang yang ini ternyata masuk seni itu seperti ini ya. Jadi harus seperti ini dan harus menjadi ini dan menjadi itu gitu, dan tahu bagaimana harus seperti apa, seperti itu kalau masuk seni ya. Nah terus ngomong sosok inspirasi lagi nih ya. Sekarang kan udah
mungkin waktu semester awal nggak terinspirasi dari siapa-siapa. Iya gitu. Karena awalnya itu ngehindari hitung-hitungan. Hitung-hitungan, Dan tahunya di seni itu masih ada hitung-hitungan. Nah, sekarang nih apa tuh? Gimana sosok tuh? inspirasi buat ke depan gitu. Karena kita aktif di dunia seni, Farhan aktif di dunia seni. Inspirasinya siapa Inspirasi gitu? itu sebenarnya banyak orang ya gitu, banyak orang. Dari inspirasi pun itu datangnya dulu saya sebenarnya dulu tuh emang apa ya, nggak pengen banget gitu ya berkesenian kesenian mungkin dalam lingkungan saya sekarang udah mulai kuliah semester 1 atau semester 2 lingkungannya itu alhamdulillah berkecimpung di dalam kesenian. Nah, maka dari itu saya terinspirasi dari beberapa orang seperti diajak lah sama orang namanya adalah salah seorang namanya Pak Dian. Ada dulu pertama kali saya diajak bersanggar, main sanggar dulu kan cuma marawisan aja gitu. Diajaklah bersanggar, oh ternyata seperti ini. Ketemulah sama yang namanya Iksan, Kisrun dan beberapa partner-partner lainnya yang bisa menunjang saya untuk bisa lebih berkembang di dalam kesenian ini gitu. Itu aja sih, siapa lagi ya? Iya sih ada beberapa orang mungkin saya nggak kesebut gitu ya. Ya, kalau tokoh nasionalnya gitu pengen jadi kayak siapa gitu ke depan? Untuk tokoh nasional itu kan mungkin tadi seniman ya. Daerah gitu ya, terutama yang di Banten tadi yang saya kenal kan tadi Akisrun itu kan kalau nggak salah aktif di Kebon Sora. Iya, dia aktif di Kebon Sora. Ya, mungkin Farhan terinspirasi dari Akisrun itu pengen apa namanya? Apa tuh? Pengen apa? Ya, maksudnya biar pola pikirnya seperti Akisrun, entah sudut pandang apa garap musik atau tari gimana? Atau kalau untuk garap itu emang sangat-sangat terinspirasi dari dia karena memang saya sudah lama dengan Kisrun itu. Kisrun itu udah lama banget gitu dari dulu semenjak kuliah semester 2 gua udah gabung di situ dan gue banyak belajar sama dia bagaimana gue bisa berproses, bagaimana gue bisa menyesuaikan lingkungan dalam berproses, gimana caranya gue bisa garap, bagaimana gue tahu caranya, oh tarian ini loh seperti ini loh garap musiknya, oh seperti ini loh seperti ini gayanya seperti ini, nah gitu. Dan untuk manajemen waktu dan manajemen dalam hal gimana ya, hal komersilnya itu sangat-sangat luar biasa gitu. Makanya saya sangat belajar dari beliau gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, terus ini kan ngomong-ngomong kuliah udah semester akhir nih. Iya, jangan disebut semesternya ya. Ini semester akhir. Jangan dalam bentuk angka lah ya. Ya, selama berkecimpung di dunia kesenian lah ya. Iya. Sekarang udah bisa main apa aja ini? Waduh, saya bener-bener di semester akhir pun masih banyak-banyak belajar ya. Mungkin karena sekali. Kuliahnya apa namanya di aktivitas seni terus gitu ya. Iya. Mungkin belajar alat musik atau belajar nari gitu. Iya. Kalau alat musik apa sih yang udah bisa? Untuk dibilang bisa ya, untuk tradisional sedikit-sedikit bisa lah ya. Kalau untuk modern pun saya sedikit-sedikit bisa lah gitu. Tapi kalau untuk spesialis, alhamdulillah kalau untuk julukan dibilang pemain kendang. Julukannya, iya julukannya di kampus. Karena memang dulu mungkin di angkatan saya 2015 itu yang dipercaya sebagai pemain kendang dalam garapan itu saya, dan alhamdulillah sampai saat ini masih dikenal dengan nama Farhan Kendang katanya. Alhamdulillah, gitu, alhamdulillah. Ya. Padahal mainnya masih ya gitulah. Biasanya kalau sama orang udah dijuluki gitu atau dikenal sama Farhan Kendang berarti itu udah maestro banget itu. Maestro, jauh banget dari kata maestro. Itu pun masih dalam lingkup kampus doang sih. Tapi dulu belajar kendang bisanya di kampus apa di luar? Nah, kalau untuk belajar itu dulu saya dari seseorang yang tadi saya sebutkan pertama namanya Pak Dian. Itu guru saya dalam berkendang gitu, dalam dunia perkendangan. Di mana awalnya saya diajak ke sanggar, diajak main, dan saya pun kayak gini ya mainnya, kayak gini, dibuatlah. Nih kamu bikin pola ini, nah seperti itu. Jadi saya belajar dari Pak Dian itu, setelah bisa sedikit-sedikit saya mengembangkan sendiri, bertemulah dengan Akisrun dan yang lain-lainnya, guru-guru saya yang belum saya sebutkan, dengan Pak Udi juga. Itu pun saya bisa berkembang di perkendangan itu, perkendangan.
Karena kalau udah berkecimpung di dunia seni mah biasanya kenal ruang lingkupnya sempit lah. Iya. Nanti kadang kita kenal A, kenal B, kenal C, Nah, taunya betul itu sekali. aja. Iya, betul sekali. Ketemu itu lagi Iya. aja. Nah, terus nanti kalau misalkan udah lulus mau jadi apa nih? Maksudnya mau nyari kesibukan apa gitu? Karena mungkin selama kuliah Farhan sendiri udah sering tampil atau pentas di mana-mana dengan kemampuan yang Farhan bisa, salah Iya. satunya tadi main kendang gitu. Mm-mm. Nah, udah lulus nanti mau memanfaatkan gelar sarjananya atau mau tetap jadi seniman muda Seniman lah, muda. Seniman muda. seniman muda yang bisa mendapat penghasilan. Sebenarnya kalau Gitulah. untuk sekarang ya masih benar-benar belum terpikirkan harus seperti apa dan harus bagaimana dan ingin menjadi apa. Tetapi mungkin dalam kedepannya menyesuaikan dengan kebutuhan bisa jadi saya bakal masuk karena kan saya di pendidikan ya. Di pendidikan. Oh iya, Senatasi itu pendidikan seni drama, tari dan musik. Iya. Berarti nanti gelarnya sarjana SPD, pendidikan. iya, karena kan saya dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu, masuklah seni Sendra Tasik. Nah itu pasti untuk sekarang sih saya masih ngajar-ngajar gitu lah di sekolah. Oh sekarang udah sambilan ngajar. Iya, berarti. udah sambil ngajar, walaupun emang belum lulus ya. Iya, biasalah itu malah ya. Berarti ngajar seni berarti ya? Iya, ngajar seni kesenian. budaya. Ya, untuk saat ini saya masih belajar. Guru seni lah. Ya, menjadi guru seni di suatu sekolah SMP dan memanfaatkan Sabtu Minggu yang libur itu bisa manggung gitu. Kalaupun ada gitu, kalau nggak ada ya paling istirahat, gunakan istirahat paling itu. Jadi guru seni iya, Mm-mm. jadi seniman jalanan iya gitu. Ya gitulah harus. Dua-duanya aktif lah. Insya Allah. Jadi tahu kapasitas kita kapan jadi guru. Nah iya. Dan tahu juga kapan kita bisa Menjadi seniman. Bukan seniman sih, pelaku seni lah. Pelaku seni ya, ya. yang bisa menghibur banyak orang Iya, juga. betul. Gitu. Karena bisa menyesuaikan lingkungan dan memang di sekolah kalau untuk dunia ya pendidikan itu kan kita kan harus benar-benar mengikuti peraturan banget gitu ya, mengikuti peraturan seperti ini itu. Nah, saya menyesuaikan itu. Tapi di saat saya di luar sekolah itu dengan peraturan saya sendiri gitu. Ya. Nah, sekarang kan aktivitasnya ada dua nih. Apa tuh? Jadi guru seni ya, Yep. jadi pelaku seni Pelaku seni ya. Nah, kalau ngomongin keduanya, lebih suka jadi guru seni apa jadi pelaku seni? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Sebenarnya untuk misalkan menjadi guru itu pengen saya gitu ya, kedepannya itu hanya menjadi sampingan aja gitu. Jadi guru seni itu sampingan. Jadi sampingan aja lah gitu. Kalau untuk menjadi pelaku seninya itu pengen menjadi yang utama gitu. Iya. Kan misalkan pulang atau dari pagi ada kegiatan pagi, siangnya atau sorenya bisa buat latihan dan bisa buat manggung juga dan yang lain-lainnya gitu. Karena memang ya saya tuh orangnya tipe orang yang sebenarnya nggak bisa diatur dalam aturan-aturan yang seperti di dalam apa ya instansi gitu. Kan biasanya ngajar mulai dari jam berapa sampai jam berapa misalkan gitu. Tapi kalau jadi seniman atau pelaku seni lah, kalau misalnya ada pentas di mana atau latihan jam berapa kan itu bebas ya. Bebas. Sesuaiin kita bisanya kapan. Nah iya gitu. Kalau itu enaknya seperti itu. Mungkin emang harusnya untuk sekarang ya lebih pengennya menjadi pelaku seni sih. Kalau untuk menjadi guru pengajar pengennya sih sekarang masih sampingan aja. Walaupun memang dikerjakannya agak ya gitulah gitu. Mungkin saya belum terbiasa juga. Kalau udah terbiasa pasti sih bisa menyesuaikan waktu gitu. Mungkin karena sekarang statusnya masih mahasiswa kali ya. Iya. Beda lagi kalau misalkan nanti udah jadi sarjana pendidikan atau SPD. Iya. Mungkin nanti bisa lebih memanfaatkan gelar yang Farhan punya gitu. Bisa memilih sekolah di mana yang seharusnya di mana dan untuk di mananya. Nah, iya sih. Tapi kalau buat sekarang lebih suka jadi
Kalau sekarang emang Pelaku seni. bener-bener menjadi pelaku seni itu sangat-sangat diinginkan gitu. Karena saya di sini nggak punya cita-cita pengen punya sanggar ataupun punya kelompok seni musik, nggak pengen gitu sampai saat ini. Cuma pengennya menjadi player aja gitu. Player yang bisa digunakan dimanapun, fleksibel, bisa ke sini, bisa ke situ, bisa ke sana gitu. Jadi sih untuk sekarang pemikiran seperti itu. Tapi mungkin memang nggak menjamin bahwa bakal bikin sanggar, nggak sih, nggak ada niatan buat kayak gitu gitu. Nggak ada banget. Nah, terus menurut Pak Farhan antara keduanya, jadi guru sama jadi pelaku seni, Iya. itu lebih menjanjikan mana sih? Aduh, untuk menjanjikan susah juga ya kalau untuk lagi era-eranya kayak gini, untuk dibilang menjanjikan ya menjanjikan untuk jadi tenaga pengajar sih ya, untuk menjanjikan ya. Karena memang sekarang kan lagi posisinya seperti ini gitu. Lagi COVID, pandemi seperti ini. Kan untuk dunia permanggungan, perwedingan kan itu udah jarang sekarang. Iya. Untuk sudah mulai gimana ya, terkikis lah gara-gara ini gitu loh. Makanya dari itu kalau untuk ditanya seperti itu ya, untuk menjamin ya pasti sekarang masih dalam tenaga pengajar sih sebenarnya. Itu karena kan untuk manggung kan nggak bisa ada hari ini harus manggung, hari ini kan enggak gitu. Cuma lo hari ini manggung, kalau nggak ada ya udah gitu, gimana gitu. Cuma tapi iseng-iseng. Buat jadi keduanya, entah guru seni, entah jadi guru lah, atau jadi pelaku seni, itu masing-masing ada permasalahannya nggak sih yang sering? Sangat. Maksudnya gimana ya? Yang jadi kendala Farhan gitu, aduh jadi guru gini amat ya, atau misalnya aduh kok aktif sebagai pelaku seni gini amat ya, udahlah gue mending jadi ini gitu. Ada nggak sih pikiran kayak gitu? Kalau untuk dulu itu pertama masuk terjun di dunia kesenian itu ada lah ya, pasti resah gitu ya. Oh ternyata berkesenian itu seperti ini gitu. Kenapa ya kata itu? Mungkin ya emang udah terbiasa dengan waktu dan lingkungan gua pun udah ngajarin gua buat seperti ini. Kalau lu berkesenian tuh jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Nah dari situlah tuh gua bisa menerima apa yang bakal diterima gua di nanti berkesenian gitu. Nah gua mikirnya udah lingkungan gua udah ngajarin gua jeleknya dulu gitu, buruknya dulu berkesenian tuh bakal kayak gini loh, gini. Oh ya udah, gua bakal coba menyesuaikan lah. Nah dari situ sampai sekarang gue bisa menyesuaikan gitu tuh, alhamdulillahnya gitu. Jadi intinya mau jadi apa aja, kalau misalkan ada masalah ya selesain masalah itu. Iya, betul. Jangan ngehindar. Nah benar. Jadi kalau misalkan ngehindar, mau di mana aja pasti masalah mah ada. Ya benar, kan? makanya kita hadapi iya. selesaikan. Yo iya. Nah terus ini kan lagi masa-masa apa nih, COVID ya? Masa-masa COVID ya. Terus masa-masa orang lagi banyak mau kuliah gitu. Ada pesan gak sih buat teman-teman yang mau kuliah, terutama kuliah ke jurusan seni atau stenotasi? Iya. Kalau menjanjikan gak sih di jurusan itu, atau lebih menjanjikan di jurusan lain? Gitu? Kalau saran saya pribadi ya, ini ya pribadi, mungkin untuk orang lain berbeda ya, berbeda pendapat ataupun berbeda selera. Kalau untuk masuk ke dunia kesenian itu, kalau kalian mau memang benar-benar menjadi pelaku seni murni, janganlah kalian ke pendidikan, janganlah kalian yang ya kayak seperti misal ya, salah satu instansi misalkan, tapi seninya pendidikan. Nah itu untuk mengeksplor pun agak susah gitu. Nah agak susah banget gitu karena memang terbatas, untuk mata kuliahnya pun terbatas. Terus ada mata kuliah umum yang harus kita tempuh juga. Jadi nggak serius dalam kesenian murni itu. Nah kalau memang bener-bener mau menjadi pelaku seni murni, nah itu harus di instansi yang bener-bener seni murni gitu. Kayak institut seni, instansi-instansi yang ada di Bandung gitu, banyak kan di sana juga. Kampus ISBI bisa, ISI juga bisa, terus UNJ juga bisa, UNJ pendidikan nggak bisa. Kalau yang di Jakarta IKJ bisa, seperti itu. Nah bisa, itu bener-bener menjanjikan ya dalam buat ngembangin. Iya, buat ngembangin
menjadi keseniman yang murni gitu. Nah gitu, jadi nggak tanggung gitu loh. Kalau misalkan emang di pendidikan kayak di UPI, di Untirta itu mungkin memang agak terbatas gitu ya, karena kan kita di prospeknya pun diplotnya sebagai tenaga pendidik ataupun masuk ke pendidikan gitu, ke guru gitu ya. Kalau untuk senian murni pasti menjadi pelaku seni yang bener-bener seniman gitu. Kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi gitu. Nah, terus menurut Farhan lagi nih ya? Ya, menurut saya aja. Jangan jauh-jauh, jangan menurut AA ya. Takutnya nanti kan kalau saya nanya gitu, oh kok Farhan ngomongnya gitu. Nah beda, iya gitu. takutnya. Iya. Nah, itu pendapat saya pribadi sesuai dengan pengalaman. Kuliah jurusan sendera tasik itu tolak ukur ke depannya sukses atau enggaknya itu apa sih? Misalkan, oh saya jurusan kuliah sendera tasik, pas sudah lulus jadi gini, oh berarti gue udah sukses gitu. Oh, untuk tolak ukurnya apa? Tolak ukur suksesnya itu apa? Kan misalkan kuliah jurusan teknik, tolak ukur keberhasilannya misalkan jadi menjadi apa tuh yang di bangunan-bangunan? Ini apa namanya? Apa sih namanya? Udah lupa. Ya itulah. Atau Ya, kayak jurusan kuliah di jurusan ekonomi, tolak ukur keberhasilannya misalkan jadi direktur di suatu perusahaan atau punya kalau perusahaan. Teknik itu kontraktor misalkan gitu. Misalkan. Gitu. Kalau untuk sendiri di seni, jurusan sendera tasik tolak itu ukur, tolak ukurnya udah suksesnya apa? Nggak jauh-jauh sih kalau untuk pendidikan ya. Paling ya di situ-situ juga gitu. Tuh? Ngajar juga gitu. Iya gitu. Berarti kalau kita udah ngajar di satu sekolah terus ngajarnya guru seni, berarti itu udah termasuk kita sukses. Iya, karena kuliah. memang sekarang itu menjadi guru masuk sekolah itu susah gitu loh sekarang. Tapi kalau untuk guru-guru seni mungkin masih banyak peluangnya ya gitu ya. Kalau untuk yang lain memang agak susah. Kalau dengar gitu ya, dengar saya gitu. Jadi mungkin kalau untuk tolak ukur kesuksesan itu balik lagi ke pribadi kitanya ya gitu. Kalau menurut saya sih memang kita kan kuliah ya pasti ujung-ujungnya percuanan kan gitu. Duit lah gitu ya, bisa kasarnya gitu. Ya pasti balik lagi ke mengajar ataupun ya apalagi lah gitu tuh. Pasti tolak ukurnya itu dengan penghasilan. Nah gitu sebenarnya itu ya. Mungkin menjadi guru sekarang udah menjadi enggak, kayak sih enggak gitu, cuma makmur gitu. Gitu sih sebenarnya menurut saya sih ya. Serba kecukupan lah. Iya, kecukupan. Cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, beli motor, beli rumah, itu cukup. Intinya buat apa cukup lah. Iya, jadi cukup. kaya enggak Iya. gitu ya. Nah, tapi buat apa-apa insya Allah cukup. Insya Allah ada lah gitu. Dan menurut saya diseling dengan manggung lah kalau bisa. Iya. Tetap intinya jadi guru sambil menjadi pelaku seni. Terbalik ya? Jadi pelaku seni sambil ngajar. Waduh. itu benar. Kebalik itu, saya kebalik. Karena tidak bisa dihilangkan gitu ya. Karena emang dulunya saya pun emang tidak berpikir menjadi guru gitu. Karena melihat orang tua saya jadi guru gitu. Ternyata oh gini ya, bosen, bete, terus harus bangun pagi. Tahu sendiri kalau orang-orang seni kan gitu. Jam 6 itu baru mau tidur gitu. Jam 6 pagi baru mau tidur gitu. Nah bangun lagi jam 6 maghrib barulah bekerja gitu loh. Kayak gitu, tidur lagi jam 6 pagi gitu. Biasanya seperti itu. Kalau saya sih gitulah misalkan. Ya gitu. Jadi sebenarnya malas gitu. Bukan malas ya, jadi nggak tertarik lah. Oh orang tuh udah jadi guru ternyata kayak gini nih. Bangun pagi, bikin RPP, bikin silabus, pulang jam 12. Udah gitu, ngapain lagi gitu tuh ya. Jadi kayaknya nggak tertarik. Ternyata sekarang kesini karena memang kebutuhan ataupun hal-hal yang lain, dan saya harus terjun ke situ kayak gitu. Ya. Sukses terus buat Farhan, Pak Reja ke depannya. Sukses juga buat Bantenesia Production ya. Iya, sukses terus buat Bantenesia Production. Semoga semakin maju. Amin. Maju, sukses. Ya, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Farhan, Pak Reja. Terima kasih juga Kang Riris yang ownernya Bantenesia. Oke.